Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik. Di tanggal 2 Oktober 2024 ini, kita terus mengalami anugerah, berkat dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan kami hati yang mengerti, serta mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita yang percaya pasti berdoa. Doa adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Doa menjadi gaya hidup kita. Dalam menyampaikan doa, kita perlu mengerti bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak kita sampaikan, atau ada hal-hal yang tidak seharusnya menjadi sikap kita dalam berdoa. Seperti halnya ketika kita menghadap seorang penguasa, maka ada tata cara dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Kita perlu mengerti bagaimana berhadapan dengan seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden untuk menyampaikan permintaan atau permohonan kita. Terlebih daripada itu, ketika kita menghadap Tuhan dalam doa-doa kita, kita juga perlu mengerti apa yang seharusnya menjadi sikap dan perkataan kita. Dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang berdoa tanpa 8 hal. Apa saja 8 hal yang seharusnya tidak ada ketika kita berdoa? Yang pertama adalah berdoa tanpa memaksakan kehendak kita. Ayat pembuka renungan kita pada saat ini dalam Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Bukan kehendak kita yang kita paksakan untuk terjadi, tapi kita merelakan agar kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Yang kedua, berdoa tanpa meminta sesuatu untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga di situ dinyatakan agar kita jangan salah meminta, yaitu meminta sesuatu untuk dihabiskan, untuk memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga, berdoa tanpa amarah atau kebencian. Dalam Matius 5 ayat 24 di situ firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus berdamai dulu dengan sesama kita, baru kita mempersembahkan korban. Hakikatnya ini sama ketika kita berdoa kepada Tuhan. Begitu juga dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam perdamaian satu sama lain, supaya doa tidak terhalang. Hal yang keempat, berdoa tanpa kemunafikan. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan tulus, apa adanya. Jangan ada udang di balik batu. Dalam Matius 6 ayat 5-6, Tuhan Yesus katakan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Hal yang kelima, berdoa tanpa kebimbangan. Berdoalah dengan iman, bukan dengan keraguan. Dalam Yakobus 1 ayat 6-7 di situ dikatakan, agar kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam iman, bukan dengan kebimbangan. Hal yang kelima, berdoa tanpa kesombongan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tapi sebaliknya Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Dalam Lukas 18 ayat 9-14 tercatat adanya 2 orang yang datang berdoa kepada Tuhan. Pertama orang Farisi yang sombong, dan kedua adalah pemungut cukai yang hancur hati. Doa dari pemungut cukai ini diterima Tuhan, tapi doa dari orang Farisi yang sombong
tidak mendapatkan perkenanan. Hal yang ketujuh, berdoalah tanpa ada niat jahat. Dalam Mazmur 66 ayat 18 tertulis, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Singkirkan semua niat jahat, semua kekotoran dari dalam hati kita. Miliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Dan yang kedelapan, berdoalah tanpa pemberontakan, tanpa kedegilan di hadapan Tuhan. Amsal 15 ayat 29 mengatakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jangan kita memberontak terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya, tapi setialah lakukan kebenarannya, supaya doa-doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar mengintrospeksi diri kita, belajar untuk memperbaiki diri, supaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan kita mengalami berkat sukacita, jawaban dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami, memberikan kami pengertian, membuka selubung yang selama ini menutupi pikiran kami, membuat kami kurang mengerti atau sama sekali tidak mengerti bagaimana kami harus berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami, membentuk kami, mengajar kami, supaya kami berdoa dalam sikap yang benar, dengan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus dalam doa-doa kami, supaya apa yang kami naikkan kepadamu berkenan kepadamu Tuhan, dan kami mengalami jawaban doa yang penuh kuasa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa diberikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.